Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil dari AUM PTSDL di SMA 16 Padang. Anggota yang pertama yaitu saya Cici Lisdania sebagai moderator, dan teman saya Sylvia Rahmi serta Farida Hanum. Baik, untuk pembacaan hasil AUM yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian AUM PTSDL. AUM PTSDL merupakan singkatan dari Alat Ungkap Masalah Penyesuaian Diri Tingkat Sekolah Lanjut. Ini merupakan instrumen yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi tingkat pendidikan menengah seperti SMP atau SMA. Di tingkat pendidikan ini digunakan oleh konselor atau guru BK untuk memahami permasalahan siswa dalam berbagai aspek dan kehidupan mereka. Berikutnya kami akan memberikan hasil AUM PTSDL di SMA 16 Padang dengan jumlah siswa 17 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil pengolahan AUM PTSDL untuk kelompok. Pada prasyarat penguasaan pemateri dengan nilai tertinggi 31 dan nilai terendah itu 7. Jumlah 235. Rata-rata per siswa 13,8. Tertinggi yaitu selanjutnya masalah nilai tertinggi yaitu 12, terendah 1 dan jumlah 87,4. Rata-rata per siswa yaitu 5,1. Selanjutnya keterampilan belajar, skor tertinggi yaitu 122, skor terendah yaitu 22. Selanjutnya jumlah 747 dan rata-rata per siswa 43,9. Selanjutnya pada masalah tertinggi yaitu 38, terendah 2 dan jumlah 410 dengan rata-rata siswa 24,1. Selanjutnya sarana belajar, skor tertinggi yaitu 22 dengan skor terendah 6, jumlah 197 dan nilai rata-rata per siswa 11,6. Dengan masalah tertinggi yaitu 7, terendah 1 dan jumlah 84 masalah. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil individual AUM PTSDL yang pertama yaitu dengan Ria Novitasari. Secara keseluruhan mendapat poin 165 dengan jumlah soalnya. Lalu mutu kegiatan dengan skor 58, presentasi 17, nomor masalah sama dengan yang di atas. Lalu jumlah 39 dengan presentasi 23,6. Selanjutnya ada dari Sudirmanto dengan keseluruh mutu kegiatan 99 dengan presentasi 30% dengan nomor masalah seperti yang tertera di atas. Selanjutnya dengan jumlah 59 dan presentasi 35,8. Selanjutnya yaitu Rashid Samyan PR dengan jumlah keseluruhan mutu kegiatan belajar 125 dengan presentasi 37,9. Selanjutnya dengan nomor masalah seperti yang tertera di atas, lalu dengan jumlah 62, kemudian presentasinya 37,6. Selanjutnya M. Ihsan dengan mutu kegiatan belajar 165 dengan presentasinya 35,2. Nomor masalah sama dengan yang tertera di atas. Lalu dengan jumlah masalah 72 dengan presentasi 43,6. Lanjutnya Azhara Syakira dengan mutu kegiatan belajar 80 skornya. Lanjut presentasinya di 24,2. Nomor masalah seperti yang tertera di atas. Lalu jumlah masalah 60 dengan presentasinya 36,4. Selanjutnya yaitu Ismet Fazlon dengan keseluruhan mutu kegiatan belajar skor 114 dengan presentasi 34,5. Nomor masalah seperti yang tertera di atas. Lalu dengan jumlah 57 jumlah masalah. Lalu dengan presentasi 34,5. Itulah hasil dari AUM kelompok dan individu. Selanjutnya untuk penyampaian AUM individu akan disampaikan oleh Sylvia. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan melaporkan hasil observasi saya dan teman-teman kelompok saya di SMA 16 Padang.
Eh, yang nomor 7 Agus Susanto dengan NIS N07. Bidang masalahnya yang pertama prasyarat penggunaan materi pembelajaran, skor 14 dan persen 35,0. Yang kedua keterampilan belajar 46, skor persen 30,7. Yang ketiga sarana belajar, skor 7 dan persen 23,3. 4 diri pribadi, skor 15 dan persen 25,0. 5 lingkungan belajar dan sosio emosional, skor 11 dan persen 22,0. Keseluruhan skor 93 dan persen 28,2. Selanjutnya Asyifa Latifa dengan NIS 08, skor yang bidang masalah yang pertama prasyarat penggunaan materi pembelajaran, skor 7 persen 17,5. Kedua keterampilan belajar, skor 32 persen 21,3. Yang ketiga sarana belajar, skor 8 dan persen 26,7. Yang keempat diri pribadi, skor 22 persen 36,7. Selanjutnya lingkungan belajar dan sosio emosional 18 dan persen 36,0. Keseluruhan skor 87 dan persen 26,4. Selanjutnya Siti Fadila Agustina dengan NIS 09. Bidang masalah yang pertama prasyarat penggunaan materi pembelajaran, skor 20 dan persen 50,0. Yang kedua keterampilan belajar 43, skor persen 28,7. Yang ketiga sarana belajar, skor 12 dan persen 40,0. Yang keempat diri pribadi, skor 22 dan persen 36,7. 5 lingkungan belajar dan sosio emosional, skor 18 persen 36,0. Jumlah keseluruhan skor 115 dan persen 34,8. Yang berikutnya Seniwati dengan NIS 10. Bidang masalah yang pertama persyarat penggunaan materi pembelajaran, skor 10 persen 25,0. 2 keterampilan belajar, skor 34 persen 22,7. Yang ketiga sarana belajar, skor 16 persen 53,3. Yang keempat diri pribadi, skor 19 persen 31,7. 5 lingkungan belajar dan sosio emosional, skor 22 persen 44,0. Jumlah keseluruhan skor 101 dan persen 30,6. Selanjutnya Farafisna Arafi dengan NIS 11. Bidang masalah 1 persyaratan penggunaan materi pembelajaran, skor 14 persen 35,0. 2 keterampilan belajar, skor 52 persen 34,7. Yang ketiga sarana belajar, skor 14 persen 46,7. Yang keempat diri pribadi, skor 24 persen 40,0. Yang kelima lingkungan belajar dan sosio emosional, skor 22 persen 44,0. Jumlah keseluruhan skor 126 dan persen 38,2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faida Hanum, IMPN 2302060013. Saya akan membuat video hasil wawancara kelompok 1 mata kuliah asesmen non-tes. Saya akan membacakan hasil pengelolaan AUM seri PTSDL Forman 2 siswa SLTA individual. Nama siswa Olivia, NIS 12, jenis kelamin perempuan, kelas 10E2, sekolah SMA 16 Padang, skor dan masalah. Bidang masalah, mutu kegiatan belajar masalah, skor yang paling tertinggi. Keterampilan belajar,
75%. Skor 1,22%. 81,3%. Jumlah 2%, 2,7%. Skor yang paling terendah. Sarana belajar 15%. Skor 22%. 3,5%. Jumlah 1%, 6,7%. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.